Halo bos, ketemu lagi dengan saya di sesi Coach Rama berbagi strategi. Alhamdulillah bos, meeting hari ini pendek, jadi saya bisa setengah hari sudah sampai di rumah dan melanjutkan pekerjaan setengah hari berikutnya dengan metode work from home. Setiap hari penuh dengan kesibukan, kalau enggak meeting Zoom bersama dengan para klien, saya membangun konsep atau membuat konsep yang dibutuhkan untuk klien sehingga mereka bisa meningkatkan produktivitasnya. Nah, sebelum masuk ke rumah bos, seperti biasa saya ingin kembali berbagi bersama bos-bos saya di depan ini. Kali ini saya akan berbagi tentang sebuah pertanyaan yang saya dapatkan di minggu lalu di salah satu klien konsultansi saya. Jadi beliau menanyakan adalah bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi manajer produktif. Nah, itulah tema kita kali ini bos. Di Coach Rama berbagi strategi kali ini saya akan membawakan tema tentang 4 tahap menjadi manajer produktif. Oke, sudah siap ya bos? Kita langsung aja tanpa banyak basa-basi bos. Kita masuk dulu produktif itu apa. Oke, ketika kita bicara produktif tentu kita harus mendefinisikan dulu ini bos. Yang disebut dengan produktif atau dikategorikan produktif itu apa gitu kan. Berdasarkan bukunya dari Stephen Robin itu, ketika saya dulu masih kuliah S2 dapat materi tentang manajemen HR gitu ya, atau SDM. Di situ menyebutkan bahwa ketika kita bicara produktif itu ada 4 kriteria bos. Jadi yang pertama itu adalah produktivitas itu dinilai dari achievement-nya. Jadi bagaimana pencapaian terhadap target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ketika dia achieve target, maka dapat dikatakan manajer itu sebagai produktif. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang produktif bos, berarti kita sedang berbicara tentang absenteeism. Absenteeism itu bukan hanya berarti ketidakhadiran tim dari seorang pemimpin dalam melaksanakan kerja, tapi juga termasuk kehadiran mereka namun tidak mengerjakan pekerjaannya. Nah loh, itu juga terukur dalam absenteeism bos. Jadi secara fisik orangnya hadir, tapi secara pikiran, fokus, konsentrasi orang tersebut tidak berada di tempatnya bekerja. Maka absenteeism itu juga menjadi ukuran apakah seorang manajer itu produktif atau tidak. Kemudian yang nomor 3, ketika kita bicara tentang produktif, kita juga berbicara tentang yang namanya satisfaction. Jadi kita harus ukur nih, ketika kita menjadi seorang manajer produktif, kita harus ukur tingkat kepuasan dari orang-orang yang kita pimpin. Dan yang terakhir, ketika kita berbicara tentang yang namanya produktif, kita berbicara tentang yang namanya turnaround. Turnaround itu maksudnya gini bos, berapa banyak orang yang bekerja di bawah kita ingin cepat-cepat keluar dari tim kita karena tidak tahan melihat tingkah laku kita. Jadi ini turnaround, perputaran orang yang kita pimpin. Apakah orang-orang ini pingin tetap datang ke tempat kita ataukah orang-orang ini pingin keluar dari tempat kita? Apakah orang yang ada di tempat kita memang betah di tempat kita, bahkan tim yang lain ingin masuk ke tempat kita, atau sebaliknya? Itu yang disebut dengan turnaround. Sehingga ketika kita bicara produktif, berarti kita harus membangun atau berbicara dari 4 kriteria tadi. Yang pertama adalah achievement, yang kedua adalah absenteeism, yang ketiga kita akan berbicara tentang kepuasan atau satisfaction, dan yang keempat kita akan berbicara mengenai turnaround atau perputaran orang-orang di dalam tim kita. Oke bos, itu tadi kalau kita bicara tentang produktif. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan kita, yaitu 4 tahap menjadi manajer produktif. Sudah siap bos? Nah bos, sekarang sudah waktunya kita akan masuk kepada 4 tahap untuk menjadi manajer produktif. Dalam sesi-sesi pelatihan atau sesi konsultasi, saya selalu menyederhanakan 4 tahapan ini dengan sebutan 4D. Sederhana ya,
Mudah diingat sehingga kita dapat mengetahui sudah sampai level manakah tahap kepemimpinan kita atau manajerial kita menjadi manajer yang produktif. Kita mulai dari tahapan yang pertama. D yang pertama atau tahapan yang pertama untuk menjadi manajer yang produktif itu adalah dikenal. Nah, ketika kita bicara tentang menjadi manajer yang produktif, bos, sampai belipetan saya ngomong. Ketika kita berbicara tentang manajer yang produktif, tahap nomor 1 yang harus kita lewati itu adalah dikenal. Dikenal tuh bukan berarti cuma tahu namanya siapa ya, bos. Ketika kita berbicara dikenal berarti ada 2 hal yang harus kita pahami sehingga pada akhirnya itu bisa menjadi brand awareness kita. Kita bicara marketing aja ya. Brand awareness kita sehingga pada akhirnya orang mengenal kita sebagai seorang manajer yang produktif. Yang nomor 1 ketika kita bicara tentang dikenal, yaitu kita sedang berbicara mengenai kompetensi. Jadi bukan cuma kenal tentang siapa saya gitu ya, tapi juga mengenal kompetensi saya. Kompetensi yang pertama itu tentu saja adalah level pendidikan saya. Apakah tingkat pendidikan saya itu sudah sesuai dengan posisi yang saya tempatin? Banyak orang yang sudah menduduki posisi di atas tapi memiliki level edukasi yang tidak sesuai dengan posisi yang dia miliki. Yang pada akhirnya menjadi sebuah question mark bagi orang-orang yang di bawahnya yang notabene memiliki level edukasi yang lebih tinggi. Sehingga kompetensi yang pertama itu kita berbicara tentang yang namanya edukasi. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang kompetensi, berarti kita sedang berbicara tentang keterampilan yang kita miliki tentang skop pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, keterampilan ini didapatkan dari mana, bos? Ya, tentu saja keterampilan ini kita dapat dari yang namanya pengalaman kita selama melakukan pekerjaan sebagai seorang profesional di dalam dunia usaha, dunia bisnis, atau dunia manajemen. Sehingga ketika kita bicara tentang kompetensi, tidak jauh dari yang namanya pengalaman. Sudah berapa banyakkah pengalaman kita atau sudah seberapa dalamkah pengetahuan yang kita dapatkan berdasarkan pengalaman pekerjaan kita sebagai seorang profesional untuk skop yang saat ini kita hadapin. Contoh yang paling gampang, ketika dia adalah seorang direktur marketing, contoh yang paling gampang. Ketika dia seorang direktur marketing, dia memiliki title minimal S2 manajemen jurusan marketing. Atau jurusan lain juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi dia memiliki title S2 jurusan manajemen. Kemudian pengalaman bekerja beliau gitu kan, itu memang dari dulunya mengawali karir sebagai seorang sales atau marketing, kemudian naik sampai menjadi manajemen di dunia sales atau marketing, kemudian naik sampai menjadi seorang direktur. Nah, itu disebut juga dengan orang yang kompeten. Berbeda dengan ketika orang meskipun punya titel yang tinggi, namun track record atau pengalaman pekerjaannya gitu ya, pengalaman pekerjaannya tidak menunjukkan bahwa orang ini memiliki kompetensi yang tepat untuk di bidang tersebut. Contoh yang paling gampang, ketika dia menjadi direktur marketing, ternyata pengalamannya dari awal itu adalah berada di dunia operasional atau di dunia HR. Tentu saja ketika kita bicara tentang operasional dan berbicara tentang HR, ini sangat berbeda dengan marketing. Tidak pernah bersentuhan dengan marketing sama sekali, tidak pernah berbicara tentang strategi sales atau strategi marketing, kemudian ujuk-ujuk pindah menjadi seorang direktur marketing. Tentu saja ketika fenomena seperti itu terjadi, membuat setiap tim yang ada di bawahnya mempertanyakan, kok bisa orang dengan tanpa kompetensi, tanpa edukasi yang tepat, tanpa pengalaman sebagai seorang marketing, kok bisa tiba-tiba ujuk-ujuk naik menjadi direktur marketing? The questionnya adalah apakah dia kompeten atau tidak. Yang pertama ya bos. Kemudian ketika kita bicara dikenal yang kedua, maka kita sedang berbicara tentang yang namanya track record. Jadi bahasanya gini bos, kita harus selalu melayakkan diri kita di posisi manapun kita berada.
Karena yang namanya track record ini akan selalu kita bawa sampai seterusnya. Bahkan apa yang kita lakukan, apa yang kita capai di saat ini akan kita bawa sampai 10 sampai 15 tahun ke depan. Sehingga track record ini menjadi sebuah catatan yang akan membuat kita menjadi dikenal, sehingga kita nantinya akan diikuti, sehingga kita bisa menjadi manajer yang produktif. Oke, sehingga track record ini penting, bos. Sehingga ketika kita masih berada di posisi yang bawah atau menengah, pastikan bos-bos semua itu menciptakan achievement yang bagus, membentuk brand diri yang bagus, satisfaction yang bagus, absenteeism yang bagus, turnaround yang bagus, sehingga setiap tim Anda merasa betah dengan Anda dan Anda bisa mencapai target yang melebihi yang ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga pada akhirnya track record kita bagus. Sehingga pada akhirnya orang pun akan percaya dengan kita. Itu yang nomor satu, bos. Ketika kita bicara tentang dikenal. Yang pertama adalah kompetensi. Kemudian yang kedua adalah track record perjalanan kita. Bagaimana achievement kita dalam menjalani profesi karir kita sebagai seorang manajemen. Setelah ini dapat, bos, kita sudah memiliki nomor satu ini sudah kita lewati, maka kita akan masuk ke tahapan yang nomor dua. Tahapan yang nomor dua ketika kita bicara tentang manajer produktif itu adalah diterima. Nah, mungkin kita bisa dikenal, cuma berikutnya belum tentu kita bisa diterima. Kalau bos-bos beranggapan bahwa diterima itu adalah tentang kompetensi, maka bos-bos sedang mendapatkan mindset atau mind frame yang salah. Yang nomor dua ini banyak yang gagal, bos-bos. Banyak sekali saya lihat manajer yang gagal masuk di tahap yang kedua ini karena selalu berpikir saya orang cerdas, saya pasti bisa menaklukkan semua orang dengan kecerdasan saya atau dengan prestasi saya. Maka jawabannya adalah salah, bos-bos. Jadi ketika kita bicara tentang diterima, apalagi Anda orang yang baru saja naik dipromosikan di posisi baru yang lebih tinggi, atau Anda dari perusahaan asing atau perusahaan luar yang datang ke perusahaan baru dan Anda menduduki posisi manajerial yang cukup penting di perusahaan tersebut, maka level 2 ini menjadi critical point bagi Anda untuk bisa produktif. Sehingga ketika kita berbicara tentang diterima, maka kita berbicara tentang dua hal lagi, bos. Dicatat ya, bos. Siapa tahu ini perlu dan tidak salah lagi dalam mengambil langkah. Ini langkah yang paling sering salah dilakukan oleh seseorang yang baru naik promosi dalam menduduki jabatan baru atau dari luar masuk ke dalam sebuah perusahaan baru dan langsung tancap gas melakukan sebuah gebrakan yang dimana membuatnya menyalahi aturan tahap 2 ini. Kemudian yang tahap 2 ya, kita lanjut ya. Tahap 2 ketika kita bicara tentang diterima, maka yang nomor 1 itu adalah tentang attitude. Jadi ketika kita bicara tentang produktif, bos, kompetensi sudah lewat, maka untuk diterima kompetensi itu tidak lagi available menjadi senjata pamungkas kita. Itu menjadi senjata di tahap paling dasar, bos. Sehingga kalau bos-bos merasa dengan kecerdasan, kecemerlangan, prestasi, terus bos-bos merasa bisa langsung diterima sama orang, maka bos-bos sedang bermimpi atau mendapatkan mind frame yang salah yang saya tidak tahu dari siapa. Sehingga ketika kita bicara tentang diterima, maka nomor 1 itu adalah tentang attitude. Jadi ketika kita masuk dalam sebuah posisi baru, maka orang akan melihat kembali apakah kita cocok atau layak memiliki attitude untuk mendapatkan respect sebagai seorang pemimpin, bos. Nah, jadi attitude itu sangat vital ya, bos.
Kalau bos-bos pengen tahu apa saja sih attitude yang dibutuhkan sehingga bos-bos bisa diterima menjadi seorang pemimpin yang nantinya produktif dalam memimpin tim kerja, maka silahkan di googling saja bos, itu banyak sekali. Beberapa di antaranya yang mungkin kalau boleh saya bocorkan adalah, nomor satu adalah jangan sok tahu. Saya kasih tahu yang jangan ya. Yang pertama adalah jangan sok tahu bos. Bawahan paling tidak suka dengan atasan yang sok tahu. Kemudian ketika kita bicara tentang sok tahu gitu kan, berarti kita sedang berbicara dengan bahwa kita selalu mengandalkan kemampuan kita dan menganggap orang itu berada di bawah kita. Nah, itu bahaya bos. Meskipun posisi kita di atas mereka, kita tidak boleh menganggap orang berada di bawah kita. Lalu yang nomor dua bos, yang jangan lagi adalah jangan bosi. Mentang-mentang sekarang udah jadi bos gitu kan, terus tiba-tiba Anda tiba-tiba menjadi orang yang bosi, yang lebih merasa di atas orang lain dalam posisi ya bos. Kalau tadi dalam kompetensi, kalau ini dalam posisi. Kemudian Anda menganggap bahwa orang itu adalah bawahan Anda dan bisa disuruh-suruh. Nah, itu juga jangan bos. Itu berbahaya. Kalau Anda seperti itu, bahaya, nanti tim Anda tidak akan mau bekerja dengan optimal untuk Anda. Oke. Kemudian yang ketiga, jangan yang ketiga. Kalau tadi kita bicara tentang masalah jangan sok tahu tentang kompetensi, yang kedua adalah jangan merasa di atas posisi dari tim kita. Kemudian yang nomor tiga adalah bos, jangan selalu mengingatkan tim Anda bahwa Anda adalah bosnya. Itu bahaya. Memang posisi Anda memang di atas mereka, tapi kalau Anda ingatkan terus bahwa gue bos, lu bawahan, lu harus ikut gue, maka yang terjadi adalah tim Anda akan muak dan benci dengan Anda. Yang bagus-bagusnya silakan di googling sendiri ya bos. Tapi kompetensi ini menjadi hal, kok kompetensi sih, gara-gara ketawa ini. Jadi attitude ini bos menjadi hal yang sangat krusial ketika kita ingin masuk dalam tahap yang kedua, yaitu diterima sehingga kita bisa menjadi manajer yang produktif. Kemudian setelah kita bicara attitude, maka kita berbicara yang nomor dua, itu adalah social skill. Jadi semakin tinggi posisi kita, memiliki beban ya, atau memiliki keharusan untuk semakin berbaur ke bawah atau ke masyarakat atau ke tim kita. Jadi semakin tinggi posisi kita bos, maka kita harus semakin membaur dengan tim kita. Bahasa kita adalah pemimpin itu harus blend in, harus bermasyarakat. Sehingga keterampilan social skill ketika kita semakin tinggi, justru social skill kita harus semakin bagus. Jangan dibalik ya bos. Jangan percaya pada orang-orang yang memberikan masukan kepada kita bahwa ketika kita berada di atas, kita harus menjaga jarak dengan bawahan kita. Jadi itu salah sekali bos. Jadi ada sebuah ungkapan yang sangat luar biasa yang pernah saya baca, yang mengatakan bahwa kalau seorang pemimpin tidak hidup bersama dengan rakyatnya, maka mana mungkin pemimpin itu tahu apa yang dibutuhkan atau bagaimana cara mereka mengatur rakyatnya. Lawang tidak kenal kan bos, mana mungkin bisa melakukan sesuatu untuk memastikan produktivitas. Jadi yang nomor dua itu bos, social skillnya, posisi semakin tinggi, social skill pun harus semakin tinggi dan semakin bagus. Sehingga semakin tinggi posisi kita, kita bisa semakin blend in atau membaur bersama dengan tim kita. Itu tahap yang kedua bos.